Permisi. Ya. Baik, apakah benar saya berbicara dengan Mas Adi? Iya Mas, benar dengan saya sendiri. Baik, sebelumnya bisa ceritakan tentang latar belakang Anda? Nama saya Adi Sulistiyono, umur saya 19 tahun. Saya anak keempat dari 3 bersaudara. Kesibukan saya sekarang saat ini menjadi mahasiswa di Bekasi. Baik, selamat datang dan terima kasih sudah meluangkan waktu untuk datang ke sesi konseling pada pertemuan kita kali ini. Tentunya saya di sini ingin menciptakan suasana yang aman dan nyaman. Jadi Anda bisa berbicara dengan bebas tentang apapun yang sedang mengganggu pikiran dan perasaan Anda. Semua yang Anda sampaikan di sini bersifat rahasia dan saya di sini untuk mendengarkan serta membantu Anda untuk mencari solusi atau pemahaman yang lebih baik. Saya harap percakapan kali ini bisa membantu Anda merasa lebih ringan dan lebih rileks agar Anda bisa menemukan jalan keluar dari masalah yang sedang Anda hadapi. Jadi apakah ada hal tertentu yang mau Anda bicarakan pada pertemuan kita kali ini? Pak izin, sebelumnya apakah saya boleh berbicara secara tidak formal? Boleh, silakan. Menurut saya sendiri lebih suka berbicara secara tidak formal. Ya, nggak apa-apa. Silakan kalau sudah Mas merasa lebih nyaman tidak berbicara secara formal, tidak apa-apa. Ini akhir-akhir ini saya merasa susah tidur, depresi, overthinking, kayak saya lebih berantakan gitu Mas. Jadi Mas ini sedang mengalami keluhan kesulitan tidur, overthinking dan depresi ya Mas. Mohon maaf ya Mas, sebelumnya apakah ada masalah atau kejadian yang kurang mengenakan yang terjadi di akhir-akhir ini pada kehidupan Mas? Ya, saya datang sini karena sedang mengalami kabar yang tidak mengenakan. Kalau pacar saya itu ternyata selingkuh, dan saya dapat kabar ini dari teman dekat saya. Sampai-sampai saya akhirnya berantem sama teman saya karena hal ini. Karena saya tidak percaya sama teman saya jadi lebih percaya sama pacar saya sendiri. Sampai pada akhirnya saya mulai curiga dengan di chatan, di telepon, atau bahkan di video call. Kayak awalnya mulai fast respon, jadi slow respon, itu jadi kayak hilang kabar gitu Mas. Nah, pada saat itu saya main sama pacar saya, yaitu mungkin makan, nonton. Nah, setelah dari situ saya pulang, dan saya pulang naik mobil tuh Mas. Nah, pas saya sampai anterin pacar saya ke rumah, nah ternyata handphonenya ketinggalan di mobil saya. Nah, saya nggak menyadari kalau handphonenya tertinggal. Saya menyadari pas sudah dekat-dekat arah pulang. Pas saya sadar, kemudian saya mengecek handphone pacar saya. Oh, ternyata handphone pacar saya ketinggalan. Singkat cerita, saya jalan ke rumah dia mau nganterin handphone. Lalu saya mendengar atau membaca pesan dari cowok yang mungkin saya tidak kenal, yang itu udah panggil sayang-sayangan. Terus saya makin curiga di situ Mas, apa benar dia selingkuh. Terus sampai saya cek galeri, ngapain sih dia gitu kan. Ternyata yang bikin parahnya lagi Mas, saya melihat dia sudah berada di dalam kamar hotel Mas. Ya mungkin pada saat itu pas saya mengalihkan handphone, saya langsung pulang Mas, tidak berbicara apapun. Sebenarnya saya tahu kalau dia itu selingkuh. Dengan keesokan harinya
saya dengan udah emosi saya udah nggak bisa tertahan gitu mas, saya udah mulai capek juga kan, ternyata pacar saya selingkuh. Ya udah akhirnya saya udahin aja masuk hubungan ini, dan itu yang membuat saya overthinking, susah tidur sih mas. Setelah saya mengetahui kejadian itu mas, saya jadi lebih gampang ke emosi, susah tidur, lebih overthinking gitu mas. Terus kayak hidup lebih kayak berantakan gitu aja sih mas, gitu tergesa-gesa. Nah kemudian hari saya bertemu dengan teman saya yang dia bilang kalau pacar saya ini selingkuh. Saya bertemu dengan teman saya ini, akhirnya saya minta maaf karena saya sudah sampai bertengkar karena perkara ini, karena pacar saya ini yang saya kira bohong ternyata benar. Nah lalu saya diajak nongkrong, diajak main sama teman-temannya dia. Terus saya cerita dong kalau saya itu lagi ngalamin kendala ini. Terus teman saya ini yang saya kira bohong ternyata benar. Nah lalu saya diajak nongkrong, diajak main sama teman-temannya dia. Terus saya cerita dong kalau saya itu lagi ngalamin kendala ini. Terus teman saya ngajak saya pada udah ngerokok, terus minum alkohol gitu mas. Nah saya jadi gampang terpengaruh mas sama lingkungan itu. Jadi masalah yang sedang Mas hadapi ini berawal dari perasaan Mas karena kecewaan Mas terhadap pacar Mas yang awalnya Mas kira bahwa teman Mas bohong, ternyata apa yang dibicarakan oleh teman Mas ini benar, bahwa pacar Mas ini selingkuh. Tapi itu juga yang membuat Mas sekarang merasa tertekan, merasa sulit tidur, overthinking dan segala macam. Baik, saya mengerti apa yang Mas rasakan. Apakah Mas butuh bantuan dari saya tuh seperti apa? Gitu. Maksudnya kalau misalnya ada, sebenarnya saya agak punya solusi sih buat masalah yang sedang Mas hadapi ini. Tapi apakah Mas akan menerima dan mengikuti arahan sesuai apa yang saya harapkan atau tidak? Ya sebenarnya saya mengikuti aja arahan mas, baiknya kayak gimana untuk keadaan saya sekarang ini. Ya kalau bisa solusinya yang terbaik mas. Ya, baik. Saya mengerti apa yang sedang Mas rasakan. Saya juga merasa bahwa apa yang Mas rasakan ini adalah hal yang wajar ya, sampai membuat Mas jadi tidak karuan. Tapi Mas ini sebenarnya agak salah dalam menyikapi perasaan tersebut. Seharusnya Mas tuh menerima dulu bahwa memang pacar Mas ini ternyata tidak setia sama Mas. Jadi yang membuat Mas sekarang mengalami gejala-gejala yang seperti tadi Mas bicarakan, bahwa Mas jadi susah tidur, overthinking, dan jadi gampang emosian itu sebenarnya adalah perasaan yang wajar bagi manusia ya, karena merasa dikecewakan, karena harapannya tidak sesuai dengan ekspektasi. Mungkin dari saya, Masnya seharusnya menerima perasaan ini dulu, perasaan kecewa ini dulu. Mas telan matang-matang perasaan ini. Ketika Mas sudah merasa bahwa oh ternyata dia nggak bisa setia nih sama Mas gitu kan, mungkin itu bakal membuat Mas menjadi lebih baik. Jadi Mas Adi ini sebenarnya cuman kurang dalam menyikapi perasaan tersebut aja sih Mas. Tapi Mas masih bisa mengalihkan perasaan tersebut untuk melakukan hal-hal yang positif seperti berolahraga atau melakukan hal-hal yang membuat Mas merasa senang, bukan
bukan yang menyakiti diri Mas sendiri, ataupun bahkan yang membuat Mas tuh berdampak pada kehidupan Mas gitu loh. Sampai sini mungkin ada yang ingin Mas bicarakan lagi atau enggak? Tapi sejujurnya Mas, saya pribadi masih belum bisa move on sama kejadian ini. Ini yang bikin saya jadi overthinking, jadi bikin nambah beban. Saya juga nggak nyangka banget Mas kalau ternyata saya bisa ngalami, pacar saya bisa ngalami perselingkuhan gitu, sedangkan saya sudah melakukan dengan layak-layaknya laki-laki. Baik, saya mengerti apa yang Mas rasakan. It's okay, tidak apa-apa. Maksudnya Mas terima dulu aja, Mas cukup renungkan dulu aja. Mungkin apa yang ada dalam diri Mas masih kurang sama apa yang dia mau, tapi nggak apa-apa. Dia mencari hal yang tidak ada di diri Mas, tapi ada di diri orang lain, tapi nggak apa-apa. Saya yakin Mas bisa melupakan hal tersebut seiring berjalannya waktu. Mas cukup tidak usah mengingat-ingat hal-hal yang berkaitan dengan dia, ataupun yang sekiranya ketika Mas dalam suasana hening sendiri, maksudnya kayak Mas sedang merenung, jangan pernah memikirkan hal-hal yang negatif. Jadi kalau bisa Mas melakukan hal-hal yang positif, jadi itu dapat membuat perhatian Mas tuh teralihkan gitu loh. Jadi pikiran Mas tuh tidak terganggu dan tidak membebani pikiran Mas tuh. Apakah ada ini yang ditanyakan atau yang disampaikan lagi sama Mas? Jadi setelah kejadian ini, gimana ya saran Mas yang baik agar saya kedepannya saya juga sendiri mau hidup tenang, hidup tentram tanpa mikirin masalah ini. Oke, saran dari saya sih sebenarnya simpel aja. Maksudnya ketika Mas merasa bahwa ini membuat Mas tuh selalu murung, selalu merasakan kesedihan, ya Mas tinggal tidak usah memikirkan hal-hal yang membuat Mas pusing. Jadi kalau bisa Mas tuh harus menerima dulu, jangan pernah denial dengan perasaan Mas sendiri. Jadi ketika Mas sudah menerima perasaan bahwa kekecewaan Mas ini sudah sangat besar terhadap mantan Mas, sampai-sampai nanti ketika Mas sudah terbiasa dengan ketidakhadirannya dia, ya Mas tuh bakal melupakan dan Mas tuh bakal merasa nyaman sendiri. Yang penting Mas tuh selalu melakukan hal-hal yang positif, hal-hal yang membuat Mas tuh teralihkan dari pikiran-pikiran yang negatif itu. Jadi mungkin Mas bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang notabene memang Mas tuh suka gitu loh, kayak mengalihkan ke hobi Mas atau mengalihkan ke tulisan atau apa gitu kan. Yang penting Mas tidak menyakiti diri Mas sendiri gitu. Baik, bila tidak ada yang ingin disampaikan lagi atau tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, kita akhiri sesi konseling kali ini karena waktunya juga sudah habis. Bila ada hal yang ingin disampaikan lagi, kita bisa menjadwalkan ulang di pertemuan yang selanjutnya. Terima kasih ya Mas. Oh iya Mas, terima kasih juga ya atas saran-saran Mas hari ini. Mungkin saran Mas akan